dia mengulangi kesalahannya. Yang bermain wanita lebih dari 10 orang. Cuma kau curhat sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Dunia Nina. Bukan Nina Bobo. Kembali lagi kita di konten yang sangat ditunggu-tunggu sama umat manusia. Yaitu konten Cuma Kau curhat sama kamu. Oke, untuk para subscriber yang baru bergabung mungkin tidak tahu ini konten apa sih. Ini adalah kontennya curhatnya para netizen. Jadi aku membuka ruang bagi netizen yang mau sahabat Nina yang mau curhat, punya masalah hidup, punya masalah pribadi yang tidak mau diceritakan kepada orang lain, takut ceritanya bocor atau takut orangnya kepo. Di sini tempatnya. Kenapa? Karena aku akan menjaga rahasia nama, tempat, dan kejadian akan disamarkan sedikit, tetapi maksud dan tujuan yang ceritanya itu tetap sama. Caranya bagaimana? Kalau seandainya ada teman-teman sahabat Nina yang mau curhat, kayak gimana caranya Mbak? Gampang sekali. Sahabat Nina bisa tinggal follow IG @setali_fawani. Terus kalian juga bisa, apabila memang malu menunjukkan identitas asli, silahkan follow dipakai akun fake atau gimana caranya itu silahkan aja. Kalaupun seandainya mau memakai akun asli, itu aku akan menjaga rahasia, insya Allah bisa tidak bocor, hanya sama saya saja identitasnya. Oke, sanak Nina dimanapun kalian berada, lagi-lagi aku mendapatkan curhatan yang menyayat hati, sedih. Jadi ceritanya itu lagi-lagi wanita yang dirugikan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Dunia Nina supaya aku makin semangat bikin konten. Oke. Musik sedih mulai. Yuk, nama saya Lia, asli Palembang, tapi sekarang ikut suami tinggal di Indralaya. Aku nikah sama suami sudah 8 tahun. Dan dulu kami tidak mempunyai apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak menikah kami berkecukupan. Tapi semua uang selalu dikasihkan ke keluarganya, ke mamanya. Kalau untuk ke anak bini cuma dikasih makan untuk cukup hari-hari saja. Oke lah, tidak aku memasakkan masalah itu. Yang penting aku aja, tidak ada keributan. Aku akan tetap bertahan. Tapi yang menjadi masalah adalah keluarganya selalu ikut campur masalah rumah tangga kami. Dan parahnya lagi, si suami selalu bermain wanita di luar. Sampai dulu aku pernah dimadu, tapi aku tetap bertahan.
karena aku takut melangkah. Aku tahu, aku hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya apa-apa, apalagi harta. Aku pun bertahan karena aku pikir anakku bagaimana. Yang ingin aku tanyakan, bagaimana aku bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Karena suamiku mendadak berkata lagi, dia ingin menikah lagi. Seperti ceritaku tadi, dulu aku pernah dimadu, tapi aku tetap bertahan karena aku takut melangkah. Tapi sekarang aku sakit, hatiku terlalu sakit. Seumur hidup aku bakal matikan hati. Apalagi aku sudah tidak punya lagi orang tua, dan aku bukan dari keluarga yang berada. Otomatis kalau aku pisah dengan suami, aku mau tinggal di mana? Keluargaku tidak ada yang bisa menampungku. Yuk, bantu aku yuk. Apa yang harus aku lakukan? Karena suami ingin menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Dulu aku bisa bertahan, tapi sekarang aku tidak bisa bertahan lagi. Keluarganya terlalu ikut campur. Bahkan setiap kami bertengkar, orang tuanya selalu mengusirku keluar dari rumah. Tetap aku bertahan. Hanya air mata yuk yang menemaniku setiap malam. Yuk, seandainya aku berpisah dan memberanikan diri melepas suamiku untuk wanita lain, sedangkan aku memiliki anak, bagaimana yuk solusinya? Sebenarnya aku ingin bercerita banyak. Aku ingin menceritakan semuanya. Aku memang salah. Dulu ketika aku menikah, orang tuaku tidak menyetujui. Karena suamiku mempunyai pekerjaan di luar negeri, tetapi melakukan pekerjaan yang melanggar hukum. Kalau orang sini memanggilnya adalah duta. Sampai saat ini pekerjaannya tidak bisa ditinggalkannya. Tapi aku bisa apa? Aku hanya seorang istri. Seorang istri yang tidak bisa apa-apa. Aku mengenalnya pada tahun 2010. Ketika sama-sama bekerja di luar negeri. Karena dulu aku juga bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dikarenakan aku tidak disetujui menikah dengan suamiku, kami dulu sempat kawin lari dan tinggal di luar kota, bukan di Palembang ataupun di Indralaya. Namun, ketika tahun 2012, aku hamil. Dan ketika hamil, rezeki kami naik sekali sampai akhirnya keluarganya mulai ikut campur.
Disitulah asal muasal pertama kali kami bertengkar, karena semua pendapatan dari suamiku selalu diberikannya untuk keluarganya. Tolong bantu aku yuk. Aku ingin keluar dari masalah ini. Aku tersiksa. Kalau seandainya aku bercerai, aku tidak bisa membayar pengacara karena aku tahu pasti mahal. Dulu pas awal 2017, aku sempat berpisah dengannya, memberanikan diri pergi. Tapi setelah sebulan, dia menjemputku karena kasihan dengan anak dan dia berjanji tidak akan menyakitiku lagi. Dan akhirnya kami kembali lagi. Tetapi sekarang dia mengulangi kesalahannya yang bermain wanita lebih dari 10 orang. Bahkan pernah dia menelpon wanita itu di depanku, seolah dia sengaja membuatku tidak betah supaya aku pergi dari dirinya. Yuk, mohon bantuannya karena aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Aku malu sekali. Terima kasih yuk. Sana. Lagi-lagi cerita sedihnya ini curhatan dari seorang wanita, lebih tepatnya seorang ibu rumah tangga. Kenapa harus ibu rumah tangga yang selalu menjadi korban? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena kebanyakan ibu rumah tangga dia tidak memiliki uang. Kalau dia punya uang itu pun terbatas, kan hanya sebagian kecil yang diberikan oleh suami. Kalaupun menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya carilah uang saseran, dalam arti uang kecil-kecilan, jualan online atau bisnis kecil-kecilan, buka warung di rumah. Jadi jangan hanya mengharapkan uang dari suami. Supaya apa? Supaya kita ada pegangan. Kalau seandainya suami bertingkah, suami ada main sama wanita lain, kita bisa berontak. Kita tidak hanya sekedar menangis semata. Itu untuk Mbak sarannya, kalau aku mau kasih ini dulu ya sebelum saran. Kalau aku mau kasih sedikit, aku kan baca ini suaminya seorang duta ya. Kalau teman-teman online, teman-teman Sana Nina nggak tahu seorang duta itu apa, adalah seseorang yang bekerja di luar negeri tetapi pekerjaannya melanggar hukum. Contohnya mungkin dia menjadi begal, dia jadi maling, dia jadi rampok, tapi hanya di luar negeri. Itu sebutan orang sini, orang Palembang sebutannya kayak gitu. Kalau dia bilangnya dia duta di luar negeri, artinya pekerjaannya begitu. Kalau aku mau flashback lagi ke belakang, sebenarnya Mbak tahu uang yang dihasilkan dari
yang dimakan oleh anak dan istri itu dihasilkan dari pekerjaan yang tidak halal. Di situ sudah poin Mbak salah. Kenapa orang tua Mbak dulu melarang? Ya karena tahu itu adalah perbuatan yang salah. Artinya walaupun Mbak mau punya hotel sekalipun, Mbak mau punya rumah sebagus apapun, kalau uangnya itu dihasilkan dari perbuatan yang dosa, percuma. Rumah tangga Mbak pasti tidak akan sempurna, tidak akan bahagia, ada aja masalahnya. Contohnya kan ceritanya si suami selalu gonta-ganti wanita di belakang Mbak, atau bahkan sering sekarang di depan Mbak dia berani terang-terangan berselingkuh, bahkan sempat pernah menikah lagi, walaupun akhirnya si wanita kedua, si istri mudanya itu pergi sendiri karena tidak tahan. Tapi lagi-lagi diulang lagi, sekarang mau izin menikah lagi. Kalau Mbak bertahan, artinya Mbak harus sudah ada terima resiko. Mbak sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya ialah iya, nikmati, jalani. Mbak yang sudah memilih. Tapi kalau menurut sarannya saya, kalau aku boleh menyarankan, tinggalkan. Apa yang Mbak harapkan dari dia? Pertama, uang yang dimakan sama Mbak dan anak Mbak itu uangnya haram. Kedua, suami yang Mbak harapkan biasa berbuat dosa, sebaiknya ditinggalkan. Ketiga, orang tuanya ikut campur urusan rumah tangga Mbak. Artinya kalau Mbak mengadu ada masalah tentang dengan suami Mbak, si orang tuanya pasti selalu membela. Jadi sebenarnya terlalu banyak mudorotnya, jadi terlalu banyak kerugiannya kalau diteruskan. Kalau seandainya si suami bisa menjadi imam di keluarga, mungkinlah masih bisa dipertahankan. Tapi kalau dia saja, kata Mbak, dia sudah lebih dari 10 orang wanita yang dia berselingkuh, artinya sudah tabiat, sudah kebiasaan, sudah menjadi mendarah daging. Kalau Mbak bertanya apa yang harus aku lakukan sedangkan aku tidak punya uang apa-apa, jangan khawatir, rezeki pasti ada, karena semuanya sudah ada yang atur. Yang penting kita usaha, ikhtiar. Kalau Mbak hanya sekedar takut melangkah, ya nggak akan bisa ada jalan. Coba tinggalkan sesuatu yang haram, tinggalkan sesuatu yang jahat, tinggalkan. Tapi Mbak juga harus introspeksi diri. Apakah Mbak sudah benar? Apakah Mbak sebagai istri sudah memang, kenapa si suami bisa sampai sering berselingkuh? Apakah ada yang kurang di diri kita? Apakah kita tidak bisa memuaskan suami? Apakah memang dasar si suami tabiatnya jelek? Kalau menurutku, kalau aku punya suami seperti itu, kalaupun aku tidak bekerja, kalaupun aku anak orang miskin, kalaupun orang tuaku sudah tidak ada, aku tinggalkan. Selama Mbak masih punya 2 tangan, 2 kaki, mata, hidung lengkap, masih bisa, orang yang lumpuh aja masih bisa cari kerja, apalagi Mbak. Yang aku tahu di sini mungkin Mbak takut susah.
Kalau Mbak nggak mau melangkah tuh takut susah. Terus pertanyaan Mbak lagi, bagaimana hukumnya kalau seandainya Mbak mau bercerai? Bisa. Mbak tinggal gugat aja, gugat di pengadilan, gugat pakai pengacara. Minta tolong sama pengacaranya. Aku belum bisa bayar sekian, tapi nanti gugat juga, gugat harta gono gininya gugat, karena selama ada hukum perkawinan kita sesuai Undang-Undang Perkawinan tahun 74 tentang perkawinan itu, seorang istri itu berhak atas harta yang didapatkan sejak awal dari pernikahan. Artinya selama 8 tahun perkawinan itu ada harta itu dibagi rata. Yang tidak bisa dibagi rata adalah harta yang didapatkan dari hadiah orang tua, yang didapatkan dari hibah orang tua, atau warisan dari orang tua, itu tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu harta yang didapatkan dari sejak terjadinya perkawinan. Artinya semua harta yang selama 8 tahun itu Mbak ada hak di situ. Ya. Jadi kalau Mbak bilang Mbak nggak punya apa-apa, salah besar. Kita gugat dia. Itu kalau untuk masalah hukum ya. Kalau untuk masalah curhatan Mbak itu, menurut saya jangan mau diinjak-injak sama laki-laki. Yang salah tinggalkan. Hidup masih panjang, Mbak. Berjuang kalau Mbak benar. Mungkin begitu aja saran dari saya. Tetap semangat. Sholat istikharah kalau Mbak Islam. Silakan Mbak berpikir lagi mana yang terbaik dan ikuti kata hati, karena sebenarnya Mbak yang menjalani, saya hanya sekedar memberi masukan saja. Silakan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.